Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Opik. Selamat bertemu kembali di Opik Opini Kampus. Nah, di Opini Kampus episode ke-13 kita bakal bahas isu-isu terkait dunia pendidikan dan kehidupan seputar kampus. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa nih ya. Dari Prodi Bahasa Inggris yaitu Ibu Arin Arianti MPD. Selamat pagi Bu Arin. Selamat pagi Bu Mahuda. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, selalu semangat. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Arin terkait ya bahasa Inggris lah ya. Nah, gini Bu, kita kan saat ini hidupnya di era global nih, di mana perkembangan bahasa Inggris ya itu pasti berkembang pesat Bu ya. Jadi kan tidak hanya kita butuh nih supaya bisa berkomunikasi dengan orang luar. Kemudian teknologi dan lain sebagainya itu kan pakai bahasa Inggris Bu. Nah, menurut Bu Arin sendiri, bagaimana sih perkembangan bahasa Inggris utamanya pada remaja? Perlu kita sadari bersama bahwa perkembangan teknologi di era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, bisa kita buktikan dari kalangan remaja, bisa dari kalangan anak-anak dan juga kalangan yang sudah tua, di mana bahasa Inggris itu masuk di setiap bidang pendidikan apapun, terutamanya di kalangan remaja, Bu Mahmudah, di mana anak-anak remaja atau dunia remaja itu berkecimpung di bidang pendidikan, di mana mereka itu menggunakan bahasa Inggris sebagai jargon dalam komunikasi sehari-hari mereka. Misalkan ada istilah OMG, oh my god, ya, itu merupakan pilihan-pilihan kata yang mana remaja saat itu sudah berkolaborasi mengkaitkan bahasa Inggris di bidang pergaulan mereka. Dan di sisi yang lain ada bidang-bidang yang terkait, misalkan bidang kuliner sekarang, itu banyak penggunaan bahasa Inggris yang dimasukkan dalam bidang kuliner tersebut. Atau juga yang tidak kalah pentingnya sekarang yaitu dalam aplikasi sosial media, dan tidak bisa kita pungkiri, kita bisa melihat di mana saja baik lewat status di media sosial itu banyak menggunakan hal-hal yang terkait dari bahasa Inggris. Jadi tidak bisa dipisahkan antara penggunaan bahasa Inggris dengan remaja saat ini, Bu. Karena apa? Biasanya kan terlihat remaja itu lebih keren, lebih hebat kalau menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa juga dengan code switching, pencampuran antara Inggris dan Indonesia dalam komunikasi sehari-hari mereka. Iya bener banget ya Bu ya. Pantes itu anak-anak Jaksel itu kadang-kadang kalau ngomong itu kan dicampur ya Bu antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Iya, betul. Contohnya literally saya hari ini gitu kan biasanya Ya, dicampur. Itu nggak apa-apa ya Bu ya? tidak apa-apa, Nggak itu apa-apa. karena termasuk bilingual atau code switching. Di mata kuliah bahasa Inggris juga diajarkan terkait dengan teori atau konsep penggunaan bilingual atau code switching tersebut. Jadi kalau mereka menggunakan code switching, peralihan antara Indonesia dan Inggris, itu mereka sudah harus punya konsepnya lebih dahulu. Jadi pemahaman terkait dengan materi bahasa Inggris harus juga dikuasai agar tahu pengucapannya, karena salah pengucapan itu nanti beda maknanya. Iya, begitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu, kita pengen mempelajari, gimana sih caranya kita belajar bahasa Inggrisnya yang baik dan benar? Ya, gitu. Bagaimana Bu caranya? Iya, oke. Pembelajaran bahasa Inggris itu bisa dikategorikan hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menyenangkan, karena bisa dipelajari baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembelajaran bahasa Inggris itu kalau kita sebagai pendidik itu dikaitkan dengan level of students-nya. Muridnya itu di level mana, pengajaran yang kita berikan kita sesuaikan. Kalau misalkan dari remaja atau mahasiswa atau masyarakat ingin mempelajari bahasa Inggris, itu bisa didapatkan dari berbagai macam channel
Misalkan channel YouTube itu kita dengan sangat mudah untuk mengaplikasikan terkait dengan penggunaan bahasa Inggris. Jadi misalkan saya ambil contoh dengan penggunaan lagu ya, kita bisa menemukan lagu berbahasa Inggris. Kita bisa menemukan atau melihat film-film berbahasa Inggris seperti itu. Jadi tidak terasa mereka enjoy tetapi juga learning. Dari penggunaan lagu bahasa Inggris itu sendiri kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, vocabulary kita atau kosakata bahasa Inggris kita meningkat. Dan yang kedua, cara pronounce, pengucapan kata bahasa Inggrisnya itu juga bisa kita pelajari lewat lagu. Dan yang terakhir, dari segi speakingnya. Mereka tentu saja kalau mendengarkan lagu berbahasa Inggris, itu mereka juga baik secara langsung maupun mereka sadari, mereka juga ikut menirukan. Nah, dari situ, dari contoh lagu bahasa Inggris tersebut, English skills yang terdiri dari listening, speaking, reading, dan writing itu bisa diaplikasikan dalam satu metode, yaitu lewat lagu. Iya, Bu. Nah, ini kan remaja itu kadang-kadang suka pakai istilah-istilah bahasa Inggris gitu loh, Bu. Nah, saat ini yang sering dipakai sama remaja itu istilahnya bestie, Bu. Ya. Bestie. Nah, asal-usul dari penggunaan kata bestie itu sebenarnya gimana sih, Bu? Ya, itu merupakan bahasa yang digunakan di lingkungan remaja, nggih. Jadi memang kata bestie atau penggunaan kata yang lain itu muncul karena suatu kejadian yang tertentu itu dikaitkan dengan penggunaan bahasa Inggris. Bestie, best friend gitu. Jadi untuk penyebutan close friend ya, teman dekat, di mana itu nanti bisa dikategorikan suatu hal yang secara tidak langsung mereka sadari menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Karena kalau kita menyebut dengan kata teman baik itu terkesan biasa, tapi kalau bestie itu sudah ada warnanya tersendiri. Oke, nah untuk bestie-bestinya bahasa Inggris nih, untuk calon-calon mahasiswa bahasa Inggris, kita pasti pengen tahu nih prestasi apa aja sih Bu yang kira-kira sudah diraih oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, oke. Mahasiswa kami dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu cenderung aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan kegiatan perlombaan. Misalnya dari mahasiswa kami ada yang mengikuti international conference di berbagai macam ajang dengan tema-tema yang berbeda. Kemudian ada lagi juga mengikuti dari mahasiswa kami itu English debate. Nah, jadi terkait dengan perlombaan atau debat berbahasa Inggris itu dari kalangan internasional dan juga kalangan nasional. Selain itu dari mahasiswa kami itu juga terlibat aktif dalam kegiatan presenter di international seminar. Jadi mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam perkuliahan terjun langsung dalam kaitan dengan public speaking, di mana itu nanti bisa mencetak prestasi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, luar biasa nih Prodi Bahasa Inggris nih. Nah, kira-kira Bu, mata kuliah unggulannya apa sih dari Prodi Bahasa Inggris ini? Ya, oke, terkait dengan mata kuliah unggulan, dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu dikaitkan dengan visi misi Prodi Bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kita arahkan mata kuliah yang ada di Prodi Bahasa Inggris itu bisa adaptif dalam perkembangan di era ke depan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Misalkan mata kuliah public speaking. Nah, public speaking di era sekarang maupun di era berikutnya itu nanti kan sering sekali digunakan. Jadi di dalam mata kuliah public speaking tersebut kita bekali dengan berbagai macam teori, kemudian kita minta untuk praktek secara langsung baik individu maupun berkelompok, dan juga dari mata kuliah tersebut selain dalam mata kuliah yang sifatnya terjadwal, itu di luar itu ada perkumpulan dari mahasiswa kami
SUED, Student of English Department, itu mengadakan latihan debat secara tersendiri. Jadi secara terjadwal mereka juga terlatih sendiri. Jadi di mana mahasiswa PPI itu nanti lulusan dari PPI itu bisa speaking di publik. Tahu dalam mata kuliah ini, mata kuliah public speaking. Baik. Nah, kalau untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu, kira-kira apakah mahasiswa juga ikut berpartisipasi? Ya, dalam program MBKM Ya. itu terkait dengan program-program tersebut, kebetulan alhamdulillah dari mahasiswa program studi bahasa Inggris itu tergolong berpartisipasi yang sangat aktif dalam kegiatan tersebut. Dari program kampus mengajar, baik itu kampus mengajar atau KM 1, 2, dan 3, itu dari mahasiswa kami berjumlah 17 mahasiswa yang mengikuti kegiatan KM 1, 2, dan 3. Selain itu dari program pertukaran mahasiswa. Dari mahasiswa kami juga lolos seleksi dalam program tersebut di Universitas Hasanuddin, kemudian di Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Selain itu, selain program pertukaran mahasiswa, dari mahasiswa kami juga lolos magang konten kreator pendidikan. Ada juga dari mahasiswa kami yang lolos juga pejuang muda Kemensos. Dan semester terakhir kemarin dari program studi bahasa Inggris menerima pertukaran mahasiswa dari universitas di Bali, ya, yang mengambil 4 mata kuliah di program studi bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali berarti ya. Mahasiswanya tidak hanya aktif di kampus saja ya Bu ya, tapi juga di luar kampus ya Bu ya, di program-program MBKM seperti itu. Nah, mungkin nih Bu, sobat-sobat Opik yang di rumah nih, pengen tahu juga nih Bu, kira-kira kalau lulusan prodi bahasa Inggris itu apakah bekerjanya hanya sebagai guru bahasa Inggris atau bisa bekerja di bidang lain? Ya. Oke, dari lulusan program studi bahasa Inggris, selain mencetak lulusan sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar bahasa Inggris, itu dari kami, dari mata kuliah program studi bahasa Inggris, dibekali dengan mata kuliah seperti translation, nanti mereka bisa bekerja sebagai translator atau penerjemah, juga ada mata kuliah interpreting, mereka bisa bekerja sebagai interpreter, kemudian dari segi mata kuliah tourism atau bidang pariwisata, mereka bisa bekerja sebagai tour guide, ya, di biro travel, bidang pariwisata, dan lain-lain. Dan kebanyakan memang dari mahasiswa kami bekerja sebagai tenaga pengajar atau guru di SD, SMP, SMA, atau SMK, dan ada juga dari mahasiswa kami yang bekerja sebagai guru di sekolah internasional, yaitu di Singapore Piget Academy. Nah, selain itu, jadi jangan khawatir masuk di program studi pendidikan bahasa Inggris itu peluangnya ada banyak. Selain sebagai pengajar atau guru bahasa Inggris, juga ada prospek lain yang mendukung, yaitu bisa bekerja di bank, bisa bekerja di bidang perhotelan, pariwisata, penerjemahan, dan lain-lain. Karena memang dari mata kuliah kami ada bekal yang terkait English for specific purposes. Wah, luar biasa sekali nih keunggulan dari prodi-prodi bahasa Inggris ini yang sudah diutarakan oleh Bu Arin tadi. Nah, kira-kira ada tidak Bu ini keunggulan dari prodi bahasa Inggris yang belum disampaikan sekaligus promosi untuk prodinya ini Bu? Iya, oke, baik. Untuk masyarakat umum dan juga siswa kelas 3 SMA atau SMK, jangan ragu bergabung dengan prodi bahasa Inggris. Kami mempunyai slogan, ya, di mana kalau kita menyebut English Department, itu slogan kita Smart, Fight, and Creative. Nah, di mana smart, ya, fight,
and Creative itu mengacu pada visi misi program studi kita, di mana lulusan prodi bahasa Inggris nanti itu mempunyai kemampuan dan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama di nanti 5.0. Nah, selain itu dari program studi bahasa Inggris itu ada beberapa kegiatan akademik yang menunjang peningkatan skill dan kompetensi bahasa Inggris, seperti ada workshop terkait dengan penerjemahan, ada juga kuliah pakar. Kita juga ada kuliah pakar, mendatangkan pakar tertentu yang ahli di bidang sesuai dengan mata kuliah tersebut. Selain kuliah pakar, ada juga dari kami seminar nasional dan seminar internasional. Kemudian selain itu ada praktikum ya yang mengacu ke nanti dari mahasiswa program studi bahasa Inggris itu langsung praktek terjun di lapangan, di sekolah-sekolah praktikan, dan juga nanti langsung praktek di hotel ya, yaitu table manner yang terkait dengan mata kuliah cross culture understanding. Kemudian selain kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa, dari mahasiswa itu sendiri itu ada kegiatan akademik yang lain. Ya, misalkan dari Family Gathering of English Department, dan juga ada perlombaan bahasa Inggris, English Writing Competition. Jadi begitu kita bergabung dengan prodi bahasa Inggris, mulai dari awal kita sudah dilatih, dibekali, dan nanti secara kurun waktu dari semester awal sampai semester akhir itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya habitual learning. Jadi kita belajar itu tidak terasa, nah, di mana nanti kita sudah mulai praktek di situ. Jadi memang lulusan program studi bahasa Inggris itu banyak prospeknya, dan di sini juga ada fasilitas-fasilitas pendukung yang lain seperti lab bahasa, kemudian ada micro teaching, kemudian ada digital library, dan lain-lain. Jadi ayo bergabung di program studi bahasa Inggris Smart, Fight, dan Kreatif. Banyak peluang, banyak manfaat, dan pastinya ke depannya tidak akan sia-sia karena sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, untuk sobat-sobat Opik nih, calon-calon mahasiswa, jangan lupa untuk ikut mendaftar di pmb.univedbantara.ac.id atau langsung aja datang ke kampus Univet Bantara bagian penerimaan mahasiswa baru dan pilih prodi bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu Arin untuk kedatangannya di podcast Opik. Nah, di akhir acara ini Bu, kita punya jargon yel-yelnya FKIP ya, yaitu FKIP Univet mantep mase gitu. Boleh dibantu ya Bu ya? Ya, siap. Baik. Oke, saya Mahmudah Dewi Edmawati, FKIP Univet mantep Mantap mase. masih. Terima kasih, sampai bertemu kembali.